Ada orang yang berjuang karena ingin menjadi yang terhebat. Namun ada juga yang hanya ingin bermain sepak bola karena cinta. Ini kisah tentang Lionel Messi. Bukan soal trofi maupun gelar, apalagi sorak-sorai dan lampu panggung. Tapi tentang keheningan dan takdir yang datang tanpa pernah ia minta. Dunia menyebut dia jenius, tapi awal kisahnya nyaris tak terdengar. Lahir di Rosario, Argentina, dengan tubuh kecil dan hormon pertumbuhan yang tak bekerja. Di usia 11 tahun, tinggi badannya seperti anak 8 tahun. Dan saat anak-anak lain berlari bebas, Messi hanya bisa berharap. Setiap malam, ia menusukkan jarum ke kakinya sendiri untuk menyuntikkan hormon yang membuatnya bisa terus bermimpi. Sakit, tapi lebih sakit lagi jika impian itu harus berhenti begitu saja. Di luar lapangan, ia pemalu, tapi bola memberinya suara. Setiap sentuhan kaki menjadi cara untuk menjerit ke dunia, "Aku ada di sini." Namun, apakah bakat sebesar itu bisa berkembang untuk dia? Seorang anak sekecil itu? Di usia 13 tahun, Messi kecil terdampar di Barcelona. Bukan karena dia dicari, tapi karena tak ada tempat lagi untuk berharap. Newell's Old Boys tak sanggup lagi membiayai pengobatannya. Dan klub-klub Argentina menolaknya. Terlalu kecil, terlalu rapuh, terlalu berisiko. Dan satu-satunya yang percaya adalah seorang pencari bakat yang tak ingin kehilangan kesempatan kedua. Di suatu sore yang penuh keraguan, sebuah kontrak ditulis di atas selembar tisu kafe. Kontrak itu awal takdir yang menyelamatkan masa depan Lionel Messi. Tapi bukan berarti semuanya jadi mudah. Messi tak punya teman, tak bisa bahasa Katalan. Tubuhnya masih kalah dari anak-anak Spanyol. Di Akademi La Masia, dia lebih sering diam dan menjawab semuanya di lapangan. Hingga perlahan, para pelatih, pemain, bahkan legenda klub mulai menyadari, anak ini bukan sekadar bakat. Ia adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Messi bukan anak yang ambisius. Dia tak suka tampil, tak ingin jadi sorotan. Ia hanya mencintai sepak bola, sesederhana itu. Tapi bakatnya terlalu terang untuk disembunyikan. Debut bersama tim utama Barcelona di usia 17. Gol ikonik ke gawang Getafe. Trio maut bersama Xavi dan Iniesta. Dan Pep Guardiola, yang memberinya ruang untuk tumbuh. Bukan sebagai produk, tapi sebagai pribadi. Tapi seiring waktu berjalan, sorotan mulai membebani. Semakin ia mencetak gol, semakin dunia berharap lebih. Semakin ia bersinar, semakin besar bayang-bayang yang mengejarnya. Dan yang paling kelam, bukan dari media, bukan dari Ronaldo atau Real Madrid, tapi dari tanah kelahirannya sendiri, Argentina. Negeri yang melahirkan Maradona, tapi merasa dikhianati oleh anak Rosario yang lebih sering menangis di Barcelona. Messi dituduh asing, terlalu tenang, terlalu Eropa. Setiap kali ia gagal membawa Argentina juara, ia dihujat, disalahkan. Messi tak pernah mengejar tahta dunia, tapi dunia terus menyeretnya ke sana, dengan paksaan, dengan luka, dengan air mata. Messi tak ingin jadi legenda, tapi dunia tak memberinya pilihan. Di usia 24, ia sudah mengangkat 3 Ballon d'Or. Ia dipuja sebagai alien, disembah sebagai dewa, dan dikejar sebagai hantu oleh semua bek lawan. Tapi saat sorak-sorai merajalela, Messi justru diam. Dia tetap menjadi anak kecil yang dulu menyuntikkan hormon setiap malam. Ia masih ingin bermain, itu saja. Tapi publik tak butuh pemain. Mereka butuh pahlawan. Media butuh konflik. Dan rivalitas dengan Ronaldo mengubah segalanya menjadi panggung peperangan. Messi dicintai dan dibenci, diangkat dan dijatuhkan. Dia memikul dunia yang tak ia bangun. Dan di setiap final bersama Argentina yang gagal, ia hancur sedikit demi sedikit. Hingga akhirnya, pada 2016, setelah kalah di final Copa America lagi, Messi menyerah. Ia mengundurkan diri dari timnas. Bukan karena tak cinta, tapi karena terlalu sering disalahkan atas luka yang bukan miliknya. Tapi waktu menyimpan pengampunan.
Messi kembali ke timnas. Tanpa janji, tanpa pembuktian. Ia hanya ingin mencoba sekali lagi. Bukan untuk gelar, tapi untuk kedamaian yang selama ini tak ia temukan di tanah kelahirannya. Dan akhirnya, ia mendapatkannya. Copa America 2021 dan Piala Dunia 2022. Dunia menyebutnya pemenang. Tapi Messi tak pernah bertanding untuk menang. Ia hanya ingin bermain. Messi bukan pahlawan yang sempurna. Messi tidak berapi-api seperti Maradona, tidak keras seperti Simeone, tidak karismatik seperti Batistuta. Tapi justru karena itu, ia menjadi legenda. Karena ia tidak mencoba menjadi siapa-siapa, ia hanya menjadi dirinya sendiri. Messi tak pernah mengejar dunia, tapi dunia akhirnya datang memohon kepadanya.